Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita Majelis Ilmu Damai Nusaku, dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini Kiai Haji Syarif Rahmat dan Kang Rashid akan menjelaskan kembali kepada kita untuk mewaspadai bisikan iblis. Peristiwa yang baru saja kita saksikan tadi ketika Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah, ternyata tidak semudah itu. Iblis bahkan 3 kali menampakkan diri dan akhirnya dilempar dengan batu sebanyak 7 kali. Peristiwa ini memberikan gambaran kepada kita bahwa ketika orang mengaku bahwa tiada ilah selain Allah, ketika menuju kepada Allah, Anda akan membayangkan bukan jalan yang lapang, tetapi ada gangguan demi gangguan, bahkan sampai setingkat bisikan. Lantas bagaimanakah kita mengenali bisikan iblis? Itulah tema yang akan kita angkat dalam kesempatan kali ini, dan seperti biasa kami persilakan Anda yang ingin mengajukan pertanyaan berkaitan tema kita untuk mengirimkan melalui Instagram di @dame_tv1 dengan hashtag bisikan setan. Inilah Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarong Wadimor, tentu sarong kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa bala. Amma ba'du, para pemirsa TV1 dimanapun Anda berada, hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Iblis itu menurut asalnya bukan nama atau isim alam. Allah menciptakan 3 makhluk, yaitu jin, malaikat, dan manusia. Senior jin atau ketua dewan pembina jin ini semula bernama Azazil atau Haris, sebuah nama yang sangat bagus. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk yang baru, Bashar, makhluk berkulit, yaitu Adam, iblis diperintahkan untuk bersujud menghormatinya. Sebagai makhluk yang lebih senior dilihat dari sisi usianya, sebagai makhluk yang lebih banyak dari sisi pengabdiannya, ibadahnya selama ini, dia tidak mau. Padahal Allah telah menempatkan si makhluk yang satu ini bareng-bareng dengan makhluk yang mulia dalam satu panggilan. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ingatlah ketika kami perintahkan kepada malaikat, tidak disebut yang satu ini, padahal dia itu jin, tapi dia sudah berada di lingkungan wadah ormas malaikat. Sujudlah pada Adam. Malaikat yang lain yang lebih mulia dari dia sujud. Illa iblis, kecuali iblis ini, hamba yang dimuliakan, ketika ditanya oleh Allah, ma mana'aka an tasjuda idz amartuk, apa yang telah menghalangimu untuk sujud ketika aku sendiri, Tuhan yang telah menciptakan kamu, memerintahkan kamu sujud? Subhanallah, Maha Suci Allah. Iblis itu kenal ma'rifat dengan Allah, bisa berdialog dengan Allah. Satu posisi yang sangat luar biasa. Dia menjawab, luar biasa, ana khairun minhu. Yang pertama, aku lebih baik dari Adam. Logikanya orang yang menghormati itu semestinya adalah orang yang lebih rendah, lebih hina. Aku lebih baik, semestinya Adam yang hormat pada aku, bukan aku hormat ke dia. Lantas apa yang membuat kamu merasa lebih istimewa dari Adam? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau Tuhan menciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Jadi kata iblis, dia lebih mulia karena faktor nasabnya. Dia itu turunan api yang bisa membakar, yang bisa terbang, sedangkan Adam itu hanya turunan tanah yang tiap hari diinjak-injak dan dipacul orang. Di sini iblis menampilkan dirinya sebagai pemain pertama
orang yang mengandalkan penghormatan dan kemuliaan kepada silsilah keturunan, kepada nasab. Dia merasa bahwa orang yang nasabnya lebih mulia lebih layak untuk dihormati. Hamba Allah yang dimuliakan, apa hukumannya? Fakhruj minha fa innaka rajim. Karena kamu telah membangkang perintah Allah dengan alasan yang sangat tidak masuk di akal. Karena kamu telah membangkang untuk melaksanakan perintah Allah dengan argumen yang sangat tidak rasional. Fakhruj minha. Keluarlah kamu dari surga ini dalam status rojimun, orang yang dicampakkan. Marjumun, orang yang dilempar. Dia dapat gelar iblis. Ini dia. Seringkali orang mengatakan bahwa iblis itu cuma satu, kemudian setan juga cuma satu. Ketika dia telah gagal mengalahkan dirinya sendiri, dia mematuhi hawa nafsunya, kemudian dia melawan perintah Allah, maka dia dapat gelar iblis. Di kemudian hari, makhluk yang satu ini naik kelasnya. Begitu dia menghina Adam, orang yang dihina naik dan masuk ke dalam surga, menjadi penghuni surga. Orang ini tidak senang kalau Adam itu sukses di surga, maka dia naik lagi. Naiknya apa? Dia menggoda, mencari cara bagaimana supaya musuhnya, lawannya ini jatuh dari surga. Ketika Adam sudah jatuh dari surga, Hawa jatuh dari surga, yang semula tinggal di dalam surga, maka status makhluk yang satu ini berubah namanya. Bukan lagi Haris, bukan lagi iblis, tapi dia berubah menjadi setan. Jadi Haris, iblis, dan setan, dia juga orangnya. Hamba yang dimuliakan, adalah menarik Quran mengatakan, ketika dia tidak melaksanakan perintah Allah, dia disebut dengan iblis. Dan ketika dia telah mengajak orang lain berkampanye, menjerumuskan orang lain untuk ikut celaka, maka dia berubah menjadi setan. Dan di sini kita mulai masuk bahwa setan itu ada syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Setan itu ada dari golongan jin dan setan golongan manusia. Bayangan kita selama ini kalau sebut setan pasti sesuatu yang berada di luar kita. Dan bayangan kita ketika bercerita tentang Nabi Ibrahim, pasti yang dibayangkan adalah setan yang datang tiba-tiba, bukan dari dalam dirinya. Ini persoalan kita. Masya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, ternyata setan bisa dimaknai sebagai sifat. Bisa jadi seorang manusia yang tampak soleh tetapi ternyata ada unsur setan di dalam dirinya. Inilah yang patut kita kenali, bagaimanakah mereka memiliki strategi untuk membisik-bisikkan kejelekan di dalam diri kita. Itulah yang akan kita sampaikan dalam segmentasi selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Sakti yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Hamba-hamba yang dimuliakan, salah satu sifat dari iblis tadi yang saya sampaikan adalah dia pamer nasab. Penyakit ini dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran untuk menasehati kita semua agar tidak menjadi pengikutnya, jangan terpapar dengan penyakitnya. Tapi ini juga sekaligus mengisyaratkan bahwa di antara umat manusia, bahkan umat Nabi Muhammad, pasti ada yang memiliki penyakit seperti ini. Ada yang kesurupan iblis, ada yang kesurupan setan. Siapa mereka? Orang-orang yang dalam hidupnya pamer silsilah, pamer nasab, pamer turunan. Saya ingat dengan sebuah hadis, arba'un fi ummati min umur jahiliyah la yatsrukunahunna. Ada 4 perkara dari perilaku orang-orang jahiliyah yang tidak akan ditinggalkan di tengah umatku. Ini jahiliyah. Siapa orang yang memiliki keempatnya ini, dia jahiliyah khalis, jahiliyah geledegan, kata orang Sunda, Pak. Yang pertama, al-fakhru bil ahsab, bangga dan pamer prestasi nenek moyang. Dia ceritakan kehebatan kakeknya, dia ceritakan kehebatan buyutnya, disebutkan kemuliaan-kemuliaannya untuk kemudian menisbatkan diri. Itu loh mbahku.
bapakku, itu loh bapakku. Dia sebut-sebut. Dan supaya mereka itu kemudian dikenang atau dianggap sebagai orang mulia, mereka menyibukkan diri dengan menyusun silsilah ditambah dengan sebutan-sebutan yang membedakan dirinya dari orang lain. Kalau ada tanda ini, ada sebutan ini, berarti itu keluarga saya. Kalau yang tidak ada sebutan ini, itu orang lain. Ini min umur jahiliyah. Yang kedua, wa ta'anu fil ansab, merendahkan nasab orang lain. Turunan sendiri dia agung-agungkan, celahnya dia lupakan. Tapi kalau nasab orang lain direndahkan serendah-rendahnya. Mereka membeda-bedakan etnis, beda-bedakan suku, beda-bedakan klan, beda-bedakan turunan. Seakan-akan mereka bukan manusia seperti yang lain. Ini penyakit yang hinggap di tengah kehidupan umat manusia jahiliyah. Ini pasti akan terjadi di tengah umat Nabi Muhammad SAW. Sungguh menyedihkan di satu sisi, dan bangga di sisi yang lain. Kita bangga menjadi bangsa Indonesia yang berbineka tunggal ika. Selesai persoalan etnis, selesai persoalan suku. Suku apapun, etnis apapun bisa masuk dan diterima di Indonesia sebagai keluarga kita. Tapi belakangan ada gejala, mulai ada gejala. Karena iblis memang tidak suka dengan keadaan yang tenang buat negeri ini. Ada gejala iblis mulai menggosok-gosok hati umat manusia supaya dibeda-bedakan antara klan ini, kelompok ini, etnis ini, suku ini, itu dan ini. Mulai dihidupkan kembali ini. Hasil perjuangan para pendiri bangsa yang telah bersusah payah meleburkan aneka suku bangsa, aneka etnis, bahkan keyakinan, mulai diganggu kembali. Dan ini diingat, jika kita termasuk di antara orang yang di sini, berarti kita termasuk orang yang kesurupan setan atau orang yang terpapar penyakit iblis. Naudzubillah, naudzubillah. Yang ketiga, penyakit jahiliyah yang tidak ditinggalkan di umat ini adalah al-istisqa bil anwa ay bin nujum. Menganggap turunnya hujan itu digantungkan kepada bintang-bintang. Dan yang keempat, an-niyahah, meratapi orang yang meninggal dunia. Ini umur jahiliyah, perilaku orang jahiliyah yang tidak akan musnah di tengah umat ini. Kalau tidak musnah bukan berarti kita boleh melakukannya, karena yang melakukannya adalah orang-orang tercela yang dinisbatkan kepada kejahiliyahan. Hamba Allah membedakan. Belakangan kami sempat mendengar ada 2 etnis yang sudah jadi keluarga kita di negeri ini, yang sudah jadi bagian dari Indonesia yang damai ini, mulai disebut-sebut dengan sebutan yang tidak nyaman di telinga kita. Yang ini mengatakan ini kadrun, yang artinya kadal gurun. Yang ini menyebut dengan aseng, Masya Allah, Masya Allah. Ini keluarga kita semuanya. Orang di sana akan mengatakan, sebentar lagi Indonesia akan kita hancurkan. Lewat sini kehancuran karena ini perilaku jahiliyah. Tidak, saudaraku. Semuanya sudah selesai. Siapapun yang berada di negeri ini mengakui Indonesia sebagai negerinya dan kita sebagai warganya, satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Sudah selesai persoalannya. Jangan dihidupkan kembali, karena ketika persoalan etnis hidup kembali, kebencian hidup kembali, maka kehancuran mengintai kita semua. Bangga sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang ditanami apa saja tumbuh dengan subur. Tapi kita waspada. Karena apa? Setan tidak akan pernah tinggal diam menyaksikan ada surga yang indah dan Adam dan Hawa tenang di dalamnya. Jika kita tidak waspada, godaan-godaan setan dan iblis akan terus berdatangan. Maka satu yang kita pegang, satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa kita. Kemerdekaan kita 17 Agustus kita raih dengan perjuangan yang berat. Kita leburkan semua kepentingan kita. Kita hilangkan semua kepentingan kelompok dan golongan. Lalu turunlah atas berkat rahmat Allah. Rahmat Allah ini dengan apa? Didukung dengan kemauan yang keras. Rahmat Allah turun karena kita telah menaburkan kasih sayang dengan sesama kita semua. Dulu kita tidak pernah mengatakan aku Sunda, aku Jawa, aku Betawi, aku Madura. Yang ada aku adalah Indonesia. Sampai kapan kita bisa bertahan dengan ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita semua di dalam persatuan dan kesatuan, dan kita mampu menjaga diri dari godaan iblis dan setan. Hasbunallah.
Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, kembali nasihat yang baru saja kita dengarkan betapa iblis yang dari awalnya memang dianugerahi usia panjang, dia akan terus memerintahkan anak keturunannya untuk menggoda manusia. Barang siapa yang semakin dekat dengan Allah, maka niscaya akan diselamatkan dari godaan iblis. Lantas bagaimanakah kita bisa selamat dari godaan iblis? Insya Allah itulah yang akan dijelaskan oleh Kang Rashid selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang bisikan syaitan. Kalau dari penjelasan Kiai Sarif tadi dapat ditegaskan kepada kita bahwa ketika kita masih hidup, maka bisikan-bisikan itu akan tetap ada dan terus membisikkan keburukan. Bisa jadi karena setan bisa berupa makhluk yang lain, atau bisa jadi setan adalah diri kita sendiri. Lantas bagaimanakah kita bisa mengendalikan bisikan setan? Kang Rashid akan menjawabnya. Silakan Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV One Damai Indonesiaku yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, Allah berfirman dalam sebuah surat Al-An'am ayat 112, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din juhrufal qawli ghurura. Shadaqallahul adzim. Demikian Allah menciptakan di seantero para nabi musuh-musuh. Setiap periode nabi ada musuh-musuhnya. Musuh tersebut aduwan itu sayatinal insi wal jinni, dari golongan setan manusia dan syaitan jin. Sesama setan manusia dan setan jin berkoalisi. Yuhi ba'duhum ila ba'din, dia saling berbicara, saling berbagi tips untuk menjatuhkan, memelesetkan manusia dari jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan lewat apa cara menggelincirkannya? Juhrufal qawli ghurura, dia menggunakan kalimat-kalimat indah, tawaran-tawaran yang mengasihkan, tetapi itu adalah menipu. Begitulah cara syaitan, musuh-musuh di setiap para nabi, menjerumuskan manusia masuk ke lubang dosa dan kedurhakaan. Saya teringat dengan guru kami Syekh Mutawalli Sya'rawi. Di dalam sebuah kitabnya, beliau khusus membuat sebuah kitab, judulnya adalah Syaiton wal Insan. Judulnya adalah Setan dan Manusia. Syekh Sya'rawi menyampaikan bahwa kalimat syaiton banyak diaku adalah bahasa dari Ibrani, yang artinya adalah musuh. Tetapi sebetulnya kalau ditelusuri, ini adalah bahasa Arab. Bahasa Arab yang sudah tua dan sepuh. Mari kita kenali sebelum mempersiapkan bagaimana menghalau bisikan setan tersebut. Kata Syekh Sya'rawi menyampaikan bahwa syaiton itu terdiri dari kalimat syatoto, artinya jauh tersesat. Dalam grammar bahasa Arab, setiap kalimat kalau ditambah alif dan nun, maka dia kalimat akan jadi sempurna. Sebuah contoh, qoro'a artinya bacaan. Kalau ditambah alif dan nun, Qur'anun artinya bacaan yang sempurna. Yang kedua, kalau syaiton, syatoto artinya tersesat atau jauh. Ditambah alif dan nun, syaiton artinya ketersesatannya sempurna, jauh dari Allah sempurna. Jadi setan itu adalah sebuah sifat yang melekat di dalam tubuh manusia dan jin. Lantas bagaimana kalau sudah melekat, bagaimana mengusirnya? Bagaimana menghapusnya? La haula wala quwata illa billahil alil adzim. Mari kita ingat sejenak bahwa setan punya kelemahannya. Kalau mau mengalahkan musuh, harus kenali kelemahan musuh kita. Di dalam sebuah kitab, para ulama menyampaikan ada 4 kelemahan syaitan. Kelemahan inilah yang harus kita kuasai supaya kita bisa menghalau setan tersebut. Sebab setan adalah sebuah karakter yang menggejala di dalam tubuh manusia. Di dalam kekuasaan, di dalam ekonomi, itu menggejala karakter itu.
Dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun masjid di samping rumahnya, walaupun suara adzan sampai ke handphone dan gadgetnya, tapi karena dia jauh dari Allah, nggak terdengar. Nggak terdengar. Mari kita ketahui bagaimana syaitan itu berbisik kepada manusia. Tadi guru kita Kiai Syarif Rahmat menyampaikan, dia melalui bisikan. Bisikan tidak mungkin di telinga, tapi di hati berbisik. Waspada dengan ketika nafsu berbisik, tapi juga waspada ketika syaitan berbisik. Ada dua yang berbisik di hati ini. Nabi menyampaikan dalam sebuah hadisnya, akhafu alaikum haslatan. Aku sangat khawatir, aku sangat takut terjadi kepada umatku. Ketika dua hal ini melekat di dalam umatku, Islam akan roboh dan runtuh. Apa dua hal itu yang Nabi khawatirkan terjadi kepada umat kita? Haslatan. Yang pertama adalah ittibaul hawa, ngikuti hawa nafsu. Nafsu berbisik, itu bukan setan, tapi temannya setan. Yang kedua, tulul amal, panjang angan-angan. Lewat panjang angan-angan itulah setan berbisik. Maka dua itu kalau diikutin, yudilluka an sabilik, itu akan menjauhkanmu ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bahwa syaitan itu sebuah karakter sifat yang menggejala dan melekat di dalam tubuh kita sehingga dia sempurna jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah dari setan adalah iblis laknatullah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, apa yang telah disampaikan tadi memberikan penegasan kepada kita. Bisa saja ketika setan membisikkan di telinga kita, kita menutup telinga. Tapi ternyata setan tidak lagi membisikkan melalui telinga kita, tapi melalui hati kita. Bagaimana mungkin kita menutup telinga kita? Inilah kita memiliki alasan yang sangat jelas untuk lebih dekat kepada Allah. Nah, dalam segmentasi berikutnya nanti kita akan mencoba memahami apa sesungguhnya hikmah daripada melempar jumrah. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk melaksanakan perintah Allah, tapi justru dihalang-halangi oleh syaitan. Setan dalam bentuk apa yang dimaksud? Selepas pesan-pesan berikut ini, damai Indonesiaku. Pemirsa Damai Indonesiaku TV yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitan tadzakkaru wa idahum mubsirun. Orang-orang yang menjaga dirinya dari bisikan-bisikan, orang yang takwa kepada Allah, ketika dibisikin setan, kemudian dia terkena tadzakkaru, dia ingat dengan kesalahan-kesalahannya. Kemudian dia ketika ingat dengan kesalahannya, itu caranya Allah supaya dia tidak terperangkap dengan trapnya dari syaitan itu. Lantas selanjutnya, pemirsa yang dirahmati Allah, hari ini adalah hari tasyrik, di mana para jemaah haji sedang berada di Mina, di mana di situ terjadi ada jamarat di 3 tempat, ada jumrah Aqabah, ada jumrah ula, dan ada jumrah wusta. Terkait tentang Mina ini, kita teringat dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Allah berdialog dengan para malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yadkuna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah menyarankan, menyuruh para malaikat untuk sujud di depan Nabi Adam alaihi salam, semua sami'na wa ata'na kecuali iblis. Iblis aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Iblis menolak atas titah Allah dan dia takabur, merasa besar. Betul tadi guru kita Kiai Syarif mengatakan, dia merasa angkuh dan takabur. Dan dia berkata dengan pongahnya, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api sedangkan Adam dari tanah. Tanah itu hina, begitu takabur iblis di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana api membakar tanah jadi gentong, bagaimana api membakar tanah jadi teko, merasa angkuh. Allah murka dengan iblis. Lagi-lagi pemikir Mesir Ahmad Al-Aqad dalam sebuah kitabnya, dia bikin buku khusus judulnya Iblis. Apa itu iblis? Iblis adalah bahasa Arab dari kalimat ablasa, artinya putus asa.
Iblis ketika diusir oleh Allah ke bumi, dia merasa putus asa, tidak mendapatkan ampunan, tidak dapatkan ridho. Dulu iblis patuh ke Allah, taat. Bahkan Sayyid Muhammad Madi Abul Ajaim dalam sebuah kitabnya Jami'ul Kalim mengatakan iblis itu dulu adalah dia ibadah di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Namun karena bisikan, dia takabur, diusir oleh Allah ke laknatullah di muka bumi ini. Karena putus asa itulah dia minta sumpah. Inilah sumpah iblis. Ya Allah, boleh engkau mengusirku, namun izinkan aku akan goda seluruh makhluk di muka bumi untuk berpaling darimu. Ini doa sekaligus sumpah iblis, tapi oleh Allah diiyakan. Iblis aja berdoa diiyakan oleh Allah, apalagi manusia yang dekat dengan Allah. Jangan putus asa. Karena putus asa itulah dia mengajak orang untuk mengajak durhaka dan kemaksiatan, dan yang terpapar oleh iblis sebagaimana tema ini. Awas bahaya terpapar oleh iblis. Iblis membuat terpapar. Kalau corona membuat terpapar, COVID-19 adalah menekan kepada lahir. Kalau iblis terpapar menerang batin, dan itu membahayakan. Orang yang terpapar disebut syaitan. Dia membuat terpapar manusia dan membuat terpapar jin. Bahkan Allah menerangkan di dalam ayatnya surat An-Nas, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Oleh karena itu, Bunda Ayahanda, pemirsa dan minus kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lewat mana iblis khannas memberikan bisikan itu? Mari kita lihat sebagai contoh. Di dalam wudu ada syaitan, namanya syaitan walhan. Bagaimana iblis mengelabui orang yang akan berwudu. Ketika dia berwudu pertama, dia membujuk lewat niat. Saya sudah niat apa belum? Itu mulai itu bisikan tuh. Sudah niat apa belum saya berwudu? Kalau sudah mengatakan sudah berwudu, sudah niat, iblis tidak berhasil, datang lagi bisikan yang kedua. Dia mempermasalahkan airnya. Ini air sah atau tidak? Dua bisikan dah. Kalau air sudah aman, enggak ini air bersih. Yang ketiga adalah dia ragu bahwa ini air tidak mensucikan wudunya, maka dia mubazir berkali-kali. 3 tahapan itulah sehingga dia lalai, lambat datang sholat. Itulah caranya iblis laknatullah, mengalih-alihkan, mengulur-ulurkan. Salah satu fenomena yang diabadikan di proses ibadah haji adalah jamarat. Kenapa ada 3 logo atau simbol jumroh akobah, jumroh ula, dan jumroh wusta? Ini disimbolkan, tadi Kang Kasim menyampaikan di segmen pertama, adalah bahwa setiap nabi ada musuh-musuhnya. Musuhnya Nabi Musa adalah Fir'aun, adalah Qarun, adalah Bala'am bin Ba'ura. 3 patung itu, 3 tiang-tiang jamarat itu menandakan yang jumroh ula adalah Fir'aun, jumroh wusta adalah Qarun, jumroh akobah adalah Bala'am bin Ba'ura. Dia aslinya adalah syaitan manusia, tapi dia berkoalisi demi menjerumuskan manusia ke maksiatan dan dosa yang meluas. Fir'aun dengan sifatnya, dia adalah politikus, penguasa yang dolim. Namun penguasa yang dolim ini tidak akan berhasil kalau tidak ditopang oleh ekonomi yang hebat. Tampil Qarun. Qarun adalah syaitan manusia dari bidang ekonomi, kapitalistik. Dia menopang pembiayaan kekuasaan Fir'aun. Bagaimana syaitan manusia bekerja sama antara kekuasaan, penguasa, dan ekonom. Namun punten sekali, di tiang yang ketiga adalah Bala'am bin Ba'ura, adalah dia seorang ulama yang melegitimasi kekuasaan Fir'aun, tapi ulama usu menjual ayat-ayat Allah. Ketiga unsur ini ada pada sosok manusia. Kadang sifat kita, kadang sifat Fir'aun, maka muncullah Fir'aunisme. Dia absolut kekuasaannya, tidak mau turun. Itu bisikan iblis. Kadang para pengusaha, dia tidak jujur, korupsi, setan manusia, Qarun. Yang ketiga Bala'am bin Ba'ura, dia melegitimasi kekuasaan Fir'aun. Betul, dia adalah Tuhan. Ini semua berkoalisi. Itulah maka harus dilempari jumroh akobah, ula, dan wusta, kembali menjadi hajjan mabrura. La haula wala quwata illa billahil alil adzim.
Baik pemirsa yang dirahmati Allah, untuk melengkapi tema bahasan kita tentang bisikan iblis, insya Allah kita akan menjawab pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang bisikan setan, dan alhamdulillah kita sampai di segmentasi tanya jawab. Insya Allah ini akan melengkapi tema bahasan kita tentang mewaspadai bisikan setan yang ternyata tidak lagi membisikkan melalui telinga kita, tapi justru di dalam hati kita. Ini sesuatu yang amat sangat sulit sekali. Dan sekali lagi terima kasih bagi Anda yang telah mengirimkan melalui Instagram. Insya Allah kita akan segera jawab. Dan juga ada rekan kita Caca Anissa yang juga bergabung bersama kita. Assalamualaikum Caca, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga mungkin saya ucapkan Assalamualaikum Kang Rashid, Pak Kiai. Ya. Oke Caca, mungkin tadi sudah menyimak paparan dari guru-guru kita, ada sesuatu yang ingin ditanyakan, barangkali silakan Caca. Iya, ini Pak Kiai, Kang Rashid ini benar sekali mengenai bisikan setan, godaan setan. Ini mungkin seringkali kita sebagai umat muslim mendapatkannya, meskipun kita selalu berikhtiar setiap bangun pagi, sholat subuh, mudah-mudahan tidak ada godaan dan juga gangguan setan. Tapi seringkali meskipun kita sudah mempunyai niat, mudah-mudahan kita tidak digoda setan, diganggu setan, seringkali itu muncul. Misalnya kalau saya di tengah kesibukan dalam bersiaran, dalam melakukan pekerjaan, di bawah waktunya sholat, lalu setan seakan-akan membisikkan bahwa waktunya masih panjang, masih ada waktu selesaikan urusan pekerjaan. Meskipun kita kan Pak Kiai dan juga Kang Rashid tidak tahu umur ya, tapi itu seringkali didengungkan di telinga. Saya tidak tahu apakah itu dalam hati atau dalam pikiran, apakah saya kurang bersih, niatnya kurang baik atau seperti apa. Dan seringkali ini juga misalnya saya sedekah. Sedekah itu kan saya pikir bahwa ketika kita memberi itu udah Allah, urusan Allah, apakah nanti sedekah kita dipergunakan seperti apa. Tapi terkadang bisikan syaitan itu datang ke saya kalau jangan-jangan yang peminta-minta itu belum tentu dimanfaatkan rezeki saya untuk hal yang baik, sehingga itu yang membuat saya berpikir lagi untuk ini sebenarnya nanti harta yang saya berikan benar-benar dimanfaatkan untuk hal yang baik tidak. Nah, apakah itu juga termasuk godaan syaitan? Itu seperti apa? Mohon dijawab Kang Rashid dan Pak Kiai. Oke, mungkin Kang Rashid bisa menjawab terlebih dahulu seperti penjelasan tadi. Jadi kita memang kadang-kadang ketika kita beribadah ada bisikan ini kurang sempurna. Ini jangan-jangan airnya tidak suci. Seperti tadi juga ketika kita kan sebagai pekerja media yang harus dihadapkan pada waktu yang sangat ketat sekali, harus bersiaran, kemudian harus sholat, kemudian mengatur waktunya yang sangat susah. Nah, bagaimanakah kita bisa mengatasi bisikan-bisikan seperti ini, Kang Rashid? Bismillahirrahmanirrahim, Mas Agung dan Mbak Caca. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yanjagunnaka minas syaiton nazgun fasta'id billah. Jika syaitan mengganggumu, maka fasta'id billah, segera a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena bisikan itu sangat kuat di hati itu. Punten, Mas Agung dan Mbak Caca dan pemirsa Damai Indonesiaku, di hati itu ada 4 bisikan. Ya. Pertama namanya intuisi bisikan itu. Ada khatirur rahman, bisikan Allah. Yang kedua khatirul malaikah, intuisi dari malaikat. Nalar bisa mencerna. Nomor 3 khatirus syaitan, bisikan syaitan. Dan yang keempat khatirun nafs, bisikan hawa nafsu. Tadi memang caranya begitu lembut. Lembut sekali Mbak Tata dan pemirsa, bahwa setan itu kalau mengganggu itu lembut sekali. Lembut sekali. Jadi pertama tadi dikasih seolah-olah enggak, kamu kan sedang bekerja. Ya, betul. Kamu kan sedang bekerja. Itu logika tuh membantu untuk mengiyakan bisikan itu. Kamu bekerja kan nanti bisa diakhirkan. Kan kamu sedang membela negara ini, sok gak apa-apa kok. Itu adalah bisikan setan. Maka segera a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau menghadap Allah jangan sisa kerja. Kalau menghadap Allah jangan sisa mengasih sedekah, jangan sisa belanja. Kasihlah Allah yang paripurna, yang prime time dong. Bagus ya. Kalau zuhur jam 12 jangan kasih jam 2. Rezeki pingin lebih, datang ke Allah jam 2. Itu setan mengulur-ulur. Tadi seperti wudhu. Pertama niat, saya tuh udah niat pawaswasa minasyaiton. Dia dibikin was-was. Tadi udah niat apa belum? Sudah. Udah selamat, berbisik lagi. Airnya, ini air bersih apa tidak? Selalu begitu. Betul. Maka caranya udah. Pertama katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bahkan ada ayat kursi Allahu la ilaha illa huwa, itu membantu. Betul. Bisikannya sangat lembut sekali. Sangat lembut sekali. Iya. Nah, ini Kiai mungkin bisa dilanjutkan. Ada pertanyaan yang serupa dengan seperti yang diajukan Caca tadi. Bagaimanakah kita membedakan antara bisikan setan dan petunjuk? Seakan-akan orang-orang ini mendapatkan wangsit gitu Kiai. Ada bahkan yang sampai mengaku nabi begitu. Silakan.
Pertama, kita harus melihat dulu siapa orangnya dan sedang apa dia. Apabila orang itu sedang berada di tempat yang dekat dengan maksiat, maka bisikan-bisikannya itu bisa diyakini dari setan. Tapi kalau dia sedang melakukan ketaatan, kemudian dapat intuisi, itu bisa diyakini sebagai firasatul mu'min, yang zuru binurillah, melihat dengan cahaya Allah. Tetapi juga waspada, ada sebuah bait syair dalam kitab Burdah, wa khalifin nafsa wa syaitana wa sihima wa in huma mahadhaka nusha fattahimi. Kamu harus berselisih melawan setan dan hawa nafsu, musuhi keduanya, musuh. Wa in huma mahadhaka, jika keduanya setan dan nafsu itu bersungguh-sungguh menasehati kamu, kamu balik fattahimi, kamu tuduh dia, ini lagi ngibulin saya. Itu harus berani. Nah, cara yang paling efektif untuk selamat dari godaan setan itu seperti dalam perang. Kalau kita perang, yang paling aman kalau bawa senjata, oke, kalau bisa mainnya. Kalau tidak bisa, masuk benteng. Nah, apa senjatanya? Zikir. Kalau dia memang dawamu zikir, keluar rumah ketemu musuh kita lawan. Tapi kalau kita tidak kuat bawa senjatanya keluar, bukan ahli perang, bukan ahli silat, masuk benteng. Apa itu bentengnya? La ilaha illallah hisni faman dakhala hisni amina minasyaitan. La ilaha illallah hisni faman dakhala hisni amina niran. La ilaha illallah itu kalimat thayyibah, itu bentengku. Ini yang mengatakan Allah, bukan Nabi. Benteng yang aku sediakan, kata Allah, siapa yang masuk dalam bentengku dia aman dari serangan setan. Kamu duduk saja nyaman di situ. Maka betah-betahlah di majelis zikir, tenggelamkan dirimu ke dalam zikir hatta yaqulal munafiqun annakum muraun. Betul. Zikirlah yang serius, sewarak-waraknya kamu, sesemangat kamu, sampai orang munafik menuduh kamu tuh riya. Masya Allah. Bahkan ada yang mengatakan hatta yaqulal munafiqun annakum majnun, sampai orang bilang kamu ini gila. Masa zikir nggak ada berhentinya. Alhamdulillah saya zaman muda dulu banyak bergaul dengan orang-orang yang mungkin orang nyebutnya wali lah, sufi ya. Itu kita lagi iklan pengajian saja di mobil itu cuma la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mengkondisikan seperti itu Kiai ya. Semua hidupnya dia hanya ngomong apapun jawabannya la ilaha illallah. Bahkan ada sebuah peristiwa yang sangat masyhur sekali ketika Syekh Abdul Qadir Jalani berzikir, digoda sosok setan yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Ini kan dibutuhkan, orang-orang memang membutuhkan satu kekuatan pengetahuan yang sangat luas. Mungkin Kang Rashid bisa menambahkan di sini. Ya, betul sekali, memang bisikan-bisikan itu harus dibedakan. Setankah, nalarkah, betul. atau bisikan malaikat atau Allah. Nah, kadang pun sekali ketika dia berbisik itu perbedaannya, kalau getaran Hatirur Rahman itu selalu ajakannya positif, selalu. Yang kedua, kalau bisikan malaikat ajakannya itu bisa logika. Ini seperti Syekh Abdul Qadir Jalani tadi yang sahabat Mas Agung, wahai Syekh Abdul Qadir Jalani, kamu sudah tidak perlu sholat lagi. Kamu sudah tidak perlu taat kepada engkau, sudah diterima oleh Allah. Syekh Abdul Qadir kan mencerna, masa aku tidak boleh sholat? Ini bisikan setan. Nalarmu bisa digunakan dulu. Nalarmu adalah jalan mendapatkan taufik. Akalmu, S2-mu, S3-mu bisa pakai nalar untuk mendapatkan hidayah. Masa aku tidak boleh sholat? Itu gabungan antara nalar dan taufik, maka punten sekali hidayah dan taufik itu harus minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara itu. Maka betul tadi Sari mengatakan fasta'id billah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cuman kelemahannya Mbak Caca dan pemirsa TV One, bahwa ada kelemahan mereka itu kalau berbisik. Pertama, dia penakut sebetulnya iblis itu. Penakut ya. Cuman jago kandang. Ketika setan masuk ke Masjid Nabawi, ada Khalifah Umar tidur, dia kabur, Kang. Kenapa? Sampai Sayyidina Aisyah berkata, inilah anduru minasyaitoni firru min Umar. Aku tidak pernah melihat setan lari terbirit-birit, baru saja lihat Umar sedang tidur. Apalagi kalau bangunnya, tidur aja sudah kabur. Kenapa? Karena Khalifah Umar minan muttaqin, minas siddiqin. Betul tadi, kalau tidak bisa jadi muttaqin atau suhbatul aulia, suhbatul arifin, berteman dengan orang soleh, itu jadi protek. Mengingat, Mbak, sudah waktu zuhur, itu teman dah, akan menyelamatkanmu. Bagaimana Caca dari penjelasan tadi? Oke, ini masih ada satu pertanyaan lagi. Karena bagus sekali jawabannya Kang Rashid, Pak Kiai. Ini kalau tadi dalam hal beribadah, kalau sekarang dalam hal pergaulan. Nah, seringkali nih kalau kita ini dalam bergaul, jikalau teman mengajak hal yang tidak baik, selalu kita mengatakan bahwa wah, teman ini setan yang menggoda kita untuk ke jalan yang tidak benar. Tapi sebenarnya
yang paling berbahaya itu adalah godaan setan dari pertemanan yang tidak baik, atau sebenarnya diri kita sendiri yang sebenarnya ini juga riskan untuk digoda setan dari jalan. Karena kan kalau kita tidak mau, pasti kita tidak terajak ke jalan-jalan yang tidak diridhoi Allah. Seperti apa Kak Rashid, Pak Kiai? Oke, Kiai, mungkin bisa dijelaskan tentang bagaimanakah kita memilih teman. Di antaranya adalah teman-teman yang mampu tadi memberikan benteng kepada kita. Kiai, silakan. Tinggalkan orang yang ketika engkau bergaul dengan dia, engkau semakin dekat dengan dunia. Masya Allah. Cari sahabat yang ketika bertemu dengan dia, kau ingat akhirat. Itu kuncinya. Poinnya di situ, Kiai. Tapi juga harus diingat bahwa saya ingat syair dari seorang Qori'ah nasional, yaitu Hajjah Nur Asia Jamil. Ada senandung begini. Tiada berat melawan musuh, tidak takut kalah berperang. Tapi yang berat melawan nafsu yang bersarang di diri seseorang. Sehebat apapun musuh luar, kita bisa melihat dan membunuh dia dengan pedang. Dulu-duluan lah. Mati, kita syahid. Bunuh dia, kita mujahid. Tapi nafsu yang di dalam kita perangnya nggak gampang. Dan itu tadi. Supaya si nafsu yang ada di dalam, setan yang di dalam tidak tumbuh. Karena Aisyah sendiri pernah kata Nabi, qad ja'aki syaitonuki. Betul. Bayangkan istri Nabi, setannya muncul. Iya. Berarti dia ada potensi. Nah, istilah wayang kalau di kita itu, sebetulnya kotak wayang itu, kotak di dalamnya itu ada apa? Ada lurah semar yang bijaksana, ada sengkuni yang tidak senang orang maju, ada Betoro Kolo yang suka makan manusia. Di dalam diri kita potensi-potensi akhlak wayang itu ada semua. Kadang-kadang saya Mas Agung tuh perasaan, aku kok bijaksana bener ya, kayak lurah semar. Tapi besok kita mikir, aing jadi sengkuni, iri sama orang lain. Itu sebetulnya ada di sini. Jadi lammatun minal malaikah, station malaikat ada di sini. Lammatun minal syaiton, station setan juga ada di sini. Nah di situ kita tinggal mau mupuk yang mana. Kalau mau mupuk yang malaikat, ya kita banyak zikir pada Allah, nanti dia seger. Tapi kalau mupuk setan, ya maksiat lah, berteman dengan ahli maksiat lah. Insya Allah nanti setannya juga tambah gagah gitu loh. Nah kalau gagah setannya, kita akan seperti kena pohon benalu. Dia tumbuh di pohon kita, lama-lama pohonnya yang mati dikuasai oleh benalunya. Wallahu a'lam bishawab. Kang Rashid, mungkin bisa sedikit ditambahkan, kan artinya pertarungan ini tidak akan pernah berhenti sampai manusia itu meninggal. Betul. Pertarungan antara kubu malaikat dan kubu iblis. Kubu malaikat adalah dia penyeru dan memviralkan segala kebaikan. Kubu iblis dia adalah seorang yang suka memviralkan kejahatan dan kemaksiatan. Pertempuran ini akan terus sampai kiamat. Iya. Apa hakikat Allah mengadakan syaitan, iblis? Justru ketika syaitan hadir, kita berterima kasih kepada setan. Sebab kita tahu kebenaran setelah salah. Betul. Maksiatnya sudah, tinggal taatnya. Musyriknya sudah, tinggal tauhidnya. Malasnya sudah, tinggal rajinnya. Dia merasakan perihnya maksiat, dia merasakan sakitnya dosa, tinggal menikmati indahnya taat. Ya Allah. Bagaimana bisa menikmati indahnya taat kalau belum tahu maksiat? Betul. Perih sekali. Merasakan perih jauh dari Allah itu sakit sekali. Bahkan seorang wali Allah lupa 1 detik saja dia menangis. Ishkariman au mutsahidan. Bermuara dengan ungkapan Sayyid Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, man ahabballah habba kulla syai'. Jika engkau mendekat kepada Allah, mencintai Allah, fokus ke Allah, selain Allah patuh kepadamu. Ya Allah. Dan jika engkau takut kepada iblis, selain Allah akan berani kepadamu, termasuk anak dan istri berani kepadamu. Ya Allah. Kuncinya satu, hanya deketin atas, Allah akan lindungi. Bayangkan atuh, logika analogi, mau datang ke rumah ada anjing. Iya. Mau masuk kita galah sama anjing, mau ini takut anjing, tinggal panggil, wahai tuan rumah, saya nggak bisa masuk. Enak. Tuan rumah manggil, sini anjing, katakan Blacky gitu. Silakan masuk, Mbak Caca mau masuk, katakan gitu begitu, ya, mau masuk. Cukup deketin Allah, nanti iblis diusir olehnya. Deketin Allah, setan diusir oleh. Baik. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi, Caca, tetap bersama kita dan kita akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku dan kita akan lanjutkan lagi tanya jawab dalam seksi yang berikut ini. Dan kepada Kiai, ini ada pertanyaan yang sangat menarik sekali Kiai, bahwa setiap orang didampingi oleh Qorin dan hanya Rasulullah yang bisa memasukkannya ke dalam Islam. Lantas bagaimana dengan para sahabat, kemudian para ulama dan tabi'in dan orang-orang setelahnya Kiai?
istilahnya bukan korin kata Nabi. Setiap orang tuh ada setannya. Ketika Nabi mengatakan qad ja'aki syaitanuki, telah datang setanmu kepadamu. Aisyah bertanya, apa aku ada setannya? Ya ada. Semua orang ada setannya, termasuk aku. Kecuali bahwasanya Allah itu menjaga aku fa aslama, sehingga dia menyerah. Jadi aslama di situ bukan masuk Islam jadi muslim, karena setan tidak akan jadi muslim. Aslama dia menyerah, tidak bisa mengalahkan Rasulullah SAW. Iya. Bagaimana dengan para wali biasa tergoda setan, biasa kena setan. Hanya mereka idza massahum syaitan tadzakkaru. Begitu massahum ta'ifun syaitan tadzakkaru. Ketika mereka disentuh setan, kena setan, dalam waktu yang cepat dia langsung sadar. Ada rem. Jadi maknanya sifat buruk begitu Kiai ya? Iya. Baik. Sadar sekali. Sangat jelas sekali. Baik, kita kembali ke Caca. Oke, Caca silakan. Barangkali ada pertanyaan lagi untuk Kang Rashid. Ya, Masya Allah tadi jawaban yang diberikan dari pertanyaan saya ini sangat membantu. Bahkan ini sudah menjadi jawaban untuk saya. Lantas pertanyaan terakhir ini Kiai dan juga Kang Rashid. Apa amalan yang bisa saya lakukan setiap hari? Apakah saya merasa masih kurang kalau misalnya saya istighfar, atau mungkin setiap subuh saya berdoa bahwa satu hari itu saya tidak diganggu setan, sehingga ibadah, bekerja ini bisa mulus, tapi ada amalan lain nggak tambahan sehingga saya lebih tenang menjalani hari-hari. Bagaimana? Kang Rashid, silakan bisa menjawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi menyampaikan dalam sabdanya, Ya. Asyaitanu jai'un ala qabri ibni Adam. Setan itu bercokol di hati anak Adam, di hati manusia. Fa idza dzakara hanasa wa idza ghafala waswasa. Jadi Pak Caca dan pemirsa, bahwa memang setan itu asyaitanu yajri bima'id dami, bahwa setan itu bergerak lewat darah. Maka dia harus di cut off saluran makanannya. Pertama, salah satunya adalah dengan puasa. Puasa itu adalah meng-cut off saluran subsidi kepada setan. Maka kalau kita puasa itu Ramadan mudah taat itu. Itu adalah membentengi diri. Dalam hadis tadi juga faida dzakara hanasa. Ketika ingat itu iblis itu mundur. Ketika tadi a'udzubillahi minasyaitonir, itu iblis itu mundur, setan itu. Karena setan itu datang hanya kepada orang yang tidak sadar. Kalau yang sadar akan ada Allah, dia mundur. Wa idza ghafala, ketika dia lalai, waswasa, dia berbisik. Jadi memang tips dari Kang Rashid, Mbak Caca dan pemirsa, saum bisa membentengi dari godaan iblis dan setan. Yang kedua, zikrullah, itu selalu. Zikir adalah benteng. Maka oleh karena itu, bahwa karakter, sekali lagi, karakter iblis itu adalah penakut. Yang kedua, dia terbatas godaannya. Betul. Karena dia di luar kita. Kalau nafsu di dalam kita, dia terbatas kemampuan menggodanya. Yang ketiga, dia honnas, dia nyari celah. Kalau dia lemah datang, kalau dia kuat dia menjauh, dia honnas. Dan yang ketiga, ingat di mana lokasi godaan. Iblis setan akan selalu bercokol di tempat-tempat maksiat, di night club, di klub-klub malam, tempat maksiat jauh dari masjid. Itu senang sekali iblis setan itu. Apalagi punten saya tidak nyebut tempat-tempat lain, memang ingat lokasi godaan itu sangat mudah terpapar iblis. Betul. Jadi ketika di tempat-tempat maksiat, iblis tidak perlu menggoda karena mereka semua sudah menjadi iblis. Dia mendatangi. Baik, terima kasih Caca, terima kasih atas kebersamaan bersama kita, dan insya Allah kita akan berdoa bersama, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu dilindungi oleh Allah, sehingga menjadikan kita tetap sadar bahwa hanya kembali semuanya kepada Allah. Itulah salah satu cara untuk terhindar dari godaan iblis. Akhirnya saya Agung Isul Haq dan kerabat kerja Damai Saku serta pendukung acara ini Sarung Wadi Murtatu Sarung, kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Yai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. A'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.